Pemilihan Yaakob Sayuri penuh tanya. Shin Tae-yong panggil pemain yang sudah 2 bulan tak berlaga ke timnas Indonesia. Pemanggilan Yaakob Sayuri ke timnas Indonesia mengundang tanya karena sang pemain masih berkutat dengan cedera. Yaakob Sayuri menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia untuk FIFA Matchday November melawan Irak dan Filipina. Namun sederet pertanyaan menyertai pemanggilan Yaakob karena dirinya diketahui sedang berkutat dengan cedera. Bahkan Yaakob sudah menghilang dari skuad PSM Makassar sejak 7 pekan lalu. Terakhir kali Yaakob berlaga bersama PSM adalah saat menang atas Persis Solo pada 28 Agustus lalu. Dilansir dari Tribun Timur, Yaakob Sayuri masih dalam kondisi cedera karena belum juga hadir di lapangan saat laga terakhir lawan RANS Nusantara Football Club. Menurut sumber yang sama, hanya Yaakob yang jadi pemain PSM saat ini yang masih menjalani perawatan cedera. Lalu mengapa Shin Tae-yong memanggil pemain yang sudah 2 bulan tak tampil ke timnas Indonesia? Di sisi lain, 2 pemain yang sedang cedera yakni Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand diistirahatkan dalam pemanggilan kali ini karena cedera. Alih-alih memanggil Yaakob yang sedang cedera, timnas Indonesia justru tak memanggil saudara kembarnya, Yance. Yance selalu bermain dalam 3 laga terakhir PSM Makassar. Ia juga terlibat dalam kebangkitan PSM Makassar yang tak terkalahkan dalam 3 laga terakhir. Hal ini menimbulkan tanya kembali. Kala itu Shin Tae-yong memanggil Yance Sayuri untuk membela timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Kemudian tim pelatih mendapatkan info bila Yance Sayuri tidak bisa bergabung karena cedera. Walhasil Shin Tae-yong mencari pemain lain untuk menggantikan Yance Sayuri. Setelah datang pemain pengganti, klub Yance Sayuri, PSM Makassar, memberikan informasi bahwa sang pemain sudah sembuh dari cedera. Bukti Shin Tae-yong tak bisa diatur netizen, Stefano Lillipali kembali diabaikan meski lagi gacor. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan sikap bahwa ia tak bisa diatur oleh netizen atau warga internet dalam pemilihan skuad Garuda. Seperti diketahui, PSSI telah mengumumkan 27 pemain yang bakal dibawa Shin Tae-yong untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam waktu dekat, timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Irak dan Filipina. Dari 27 pemain yang dipanggil ternyata ada yang menarik perhatian. Nama Stefano Lillipali lagi-lagi tak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong. Padahal pemain Borneo Football Club tersebut belakangan ini mendapat banyak sorotan. Bagaimana tidak? Stefano Lillipali menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian di Liga 1 musim ini. Bahkan penampilannya membuat Borneo Football Club menempati posisi puncak klasemen Liga 1. Selain itu, pemain-pemain naturalisasi berdarah Belanda ini juga disebut-sebut sebagai Raja Assist. Melihat catatan Stefano Lillipali yang menunjukkan bagaimana konsistennya ia membantu tim. Bahkan tak bisa dipungkiri bahwa penampilannya bersama Borneo Football Club saat ini cukup gacor. Dengan catatan tersebut memang tak sedikit netizen berharap Stefano Lillipali dipanggil ke timnas Indonesia. Sebab Lillipali dinilai bakal bisa membantu skuad Garuda nantinya. Namun kenyataannya pelatih Shin Tae-yong tak memanggil Lillipali yang lagi gacor. Lillipali sudah tak dilirik oleh Shin Tae-yong bahkan sejak timnas Indonesia tampil di putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Oktober lalu. Hal ini membuat beberapa pihak juga bingung sebab Stefano Lillipali menunjukkan tajinya dan tengah gacor dibandingkan beberapa pemain depan yang dipanggil ke timnas Indonesia. Netizen tentu saja sempat bertanya-tanya terkait hal itu karena Shin Tae-yong seperti tak melihat catatan bagus Stefano Lillipali. Bahkan Stefano Lillipali terakhir kali membela timnas Indonesia saat menjalani laga FIFA Matchday melawan Turkmenistan pada September lalu. Namun setelah itu Shin Tae-yong tak pernah memanggil Lillipali lagi untuk membela tim merah putih. Statistik bagus Stefano Lillipali di Liga 1 bahkan tak membuat Shin Tae-yong bergeming sedikit pun. Shin Tae-yong lebih memilih pemain-pemain yang sudah menjadi andalannya selama ini di timnas Indonesia.
Shin Tae-yong selalu konsisten dengan pilihannya sendiri dan tinggal dinantikan bagaimana penampilan timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina nantinya. Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya.